Saya di sekitaran kan masih ada perkebunan teh. Iya. Nah itu saya melihat sosok kayak kuntilanak sih, Rambutnya panjang. panjang itu di dekat pohon alpukat itu masih ingat. Kayak ngeliatin terus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya, Sohib Malam Gue Bercerita. Malam ini kita kedatangan tamu dari jauh ya, dari Kebumen. Alhamdulillah ya, jauh-jauh datang dari Kebumen. Malam ini beliau akan menceritakan tentang pengalamannya bekerja di daerah Sukabumi, tepatnya di perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ya. Tuh. Oke, mari kita kenalkan dulu dengan sahabat kita nih dari Kebumen. Kenal Mas? Ya, perkenalkan nama saya Yoga Namanya Setiawan. Yoga, Iya. Yoga Setiawan. Oke. Ini Mas Yoga ini dari Kebumen. Banyak sekali ya pelajaran-pelajaran atau pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya dari pengalaman-pengalaman dia selama di pertambangan. Kita nanti akan menyimaknya. Jangan lupa ya untuk di subscribe, di like, and di komen ya channel ini. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat semuanya ya. Headwind Channel. Baik, selamat malam Mas Yoga. Ya, selamat malam, Pak. Oke, berarti ceritanya itu diawali pada tahun berapa Mas Yoga? Wah, itu ceritanya ketika tahun 2020 itu bulan September. Pada tanggal pertama saya mendaftar di pertambangan tuh di daerah Sukabumi di Oke. Jawa Barat. Nah, tempatnya tidak bisa disebutkan karena itu masih aktif. Oke. Penerbangan. Pada awal September saya mendaftar di perusahaan di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Iya. Nah, setelah itu saya mendapatkan panggilan di ACC, pekerjaan saya diterima tanggal 15 September 2020. Oh, pas zamannya COVID berarti Iya, ya Mas Yoga ya. pada Oke. COVID. Nah, pada saat itu saya beranjak pergi dari Kebumen, dari stasiun ke stasiun Sukabumi. Setelah itu dari stasiun Sukabumi saya dijemput dari pihak perusahaan untuk menuju lokasi tambang yang berada di tengah hutan. Iya. Nah, setelah itu saya ditempatkan di mes itu bangunan masih bangunan Belanda dulu, Pak. Oh, berarti masih mes itu masih bangunan Belanda yang asli dan di tengah hutan berarti Iya, ya Mas Yoga. betul. Ya? Nah, setelah itu saya orientasi dan adaptasi sama lingkungan sekitar, terus sama pekerjaan juga selama 7 hari pengenalan dan pengenalan sama warga desa juga. Wah, berarti di sana ada penduduk juga juga. Ada Oke. warga sekitar tapi belum begitu banyak. Dulu Iya. masih 10 anggota lah yang baru direkrut awal pembukaan perusahaan ini. Perusahaan itu ya. Oke. Setelah itu saya ditempatkan di bagian produksi, terus setelah pendataan, pengawasan data. Iya. Setelah itu saya bekerja awal tuh shift malam. Shift malam ya. Ya, shift malam. Itu berangkat dari jam 7 sampai pulang jam 5 Pagi. pagi. Iya. Setelah itu baru bekerja setelah 2 bulanan lah. Kerjaan masih lancar, aman lah. Nah, Berarti Mas juga masih tinggal di rumah Belanda itu ya? oh masih. Itu rumah Belanda itu di sekelilingnya
hutan jati atau gimana tuh? Itu sekelilingnya perkebunan teh. Oh, perkebunan teh. Ya, Jadi hutannya itu masih jauh gitu ya di daerah masih itu. jauh. Tapi memang dikelilingi sama perkebunan ya di sini. Iya. Berarti memang sepi, daerahnya memang sepi gitu ya di sana. Sepi. Oke. Oke, pada saat itu saya kan shift malam. Biasanya kalau shift malam tuh pulang jam 5 pagi. Nah, kebetulan tuh saya jam setengah 2 sudah pulang dikarenakan trouble-nya alat, dan malam itu kan tidak ada mekanik yang bisa memperbaiki. Iya, Jadi harus menunggu keesokan harinya baru diperbaiki. Nah, ketika itu saya pulang ke mes itu yang bangunan Belanda itu, yang lain kan sudah pada tidur itu, Pak. Jam setengah 2 berarti ya? Saya setengah dua pagi itu udah pada tidur. Terus saya mencoba ngetuk pintu, tapi nggak ada yang mau buka karena udah pada istirahat, mungkin kan udah pada capek yang shift pagi. Iya, iya. Nah, saya memutuskan untuk tidur di samping mes. Itu kan di situ juga ada tenda yang dari terpal itu. Oh, dari terpal Dari ya? terpal. Semacam apa? Kursi atau semacam? Di kursi, terus atapnya tuh pakai terpal. Oh, gitu. Di Hmm. samping rumah Belanda itu. Ya. Berarti di area luar berarti ya? Area luar. Nah, di dekat sofa itu kan ada tempat buat cuci baju. Oh iya. Iya. Sama WC yang jarang dipakai gitu. Nah, saat itu saya mau sedang tidur lah, baru tidur sekitar 1 jaman, tapi mendengar ada suara-suara yang ganjal di daerah situ lah, di WC dekat saya tidur. Suara apa tuh? Itu sekitar jam 3-an itu ada orang yang mandi Di WC yang Di WC. tidak terpakai itu. pada saat itu kan paling mungkin orang saraf ya tidak Di WC itu. soalnya aku pernah lihat sekelibatan tuh pakai baju warna putih itu, rambutnya pendek sih. Namanya perempuan berarti ya? Iya. Perempuan. Coba pakai jubah panjang warna putih. Lah setelah itu saya coba nungguin lah, saya juga main ke kamar mandi. Nah, ditungguin di depan kan nggak ada orangnya, kira udah keluar gitu ya. Saya terus ke kamar mandi tersebut, kencing. Kemudian setelah itu saya keluar lagi menuju istirahat lagi lah, karena kan masih pagi itu, masih jam 3 belum ada bangun. Di situ saya di sekitaran kan masih ada perkebunan teh. Iya. Nah, itu saya melihat sosok kayak panjang itu di dekat kayak ngeliatin terus itu. Kirain kan saya karena mungkin kayak mimpi gitu, kayak nggak sadar. Tapi pas itu yang benar nyata itu di alpukat itu, di pohon. Emang dekat apa? Pohon alpukat itu memang areanya dekat Dekat dari mas itu, dari masjid dari yang- mas itu dekat dan dekat area ketika Mas Yoga tidur dekat tuh, jaraknya sekitar 15-20 meteran lah. Berarti kelihatan ya? Kelihatan. Walaupun mukanya nggak terlalu kelihatan, tapi itu jelas sih di pohon alpukat sebelahnya kan ada pohon teh. Itu sedang berdiri jelas lah. Itu aku langsung ke dalam, dobrak pintu. Nah, ini ada yang buka. Tapi setelah itu ini dibalikin lagi, udah nggak ada lagi sosok itu sih. Oh, pas sudah dibalikin, pas balik lagi ke tempat itu. Ya, nggak ada lagi. Dan beberapa saat lagi, beberapa waktu, sekitar 1 minggu 2 minggu lagi, yang melihat bukan saya, tapi ada temen itu mekanik ada yang lihat pas lagi nyuci baju di situ kordennya kebuka, lihat sosok itu. Jalan gitu. Masih di mes Masih di Belanda mes itu, masih mes Belanda itu, masih di area yang sama juga. Berarti sosok itu sama nggak dengan sosok yang Mas Yoga lihat ketika ada orang yang pakai baju putih apa rambutnya pendek? Beda berarti ya? Beda, sosoknya beda. Oh, Itu kan beda. Oh. sosoknya masuk ke WC. Nah, ini sedangkan yang pengelani yang di pohon alpukat itu Tapi pakai jubah putih juga. Pakai sih? jubah putih juga. Jubah putih. Tapi rambutnya panjang. panjang, Wajahnya nggak kelihatan. nggak kelihatan, cuma kelihatan tinggi banget itu, Tinggi tapi rambutnya panjang. panjang. Start Yang masih ke WC itu berarti bukan berarti ya? bukan, sosok itu beda lagi. Beda lagi. Tapi memang jubah juga itu. Juga juga, dan itu setiap kita lagi mau tidur pasti bunyi keran, air keran itu bunyi.
Tapi pas dilihat nggak ada kata kayu pun yang jatuh. nggak ada. Padahal jelas di samping gitu. Iya, iya. Padahal bus itu letaknya di samping persis ya. Persis itu, tapi di situ. Tapi pas dilihat nggak ada sampai orang mandi atau orang beraktivitas di dalam bus tersebut. Iya, iya, iya. Jadi ketika ada mandi itu udah kedengaran semuanya, berarti bukan Mas Yoga yang mendengar gitu. Enggak mbak, pas itu cuma saya doang yang denger. Oh. Kebetulan saya di luar. Ah. Saya pas yang lain enggak ada suara apa-apa, tapi saya di situ sering. Cuma memang pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Iya, 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 iya. Paling cuma aslinya tuh suara lah, suara orang nyapu. Iya. Tuh sering kayak setiap malam. Di daerah mana tuh suaranya? Itu di belakang, paling belakang di tempat mesin cuci itu. Itu ketika apa tuh Mas Yoga Ketika- bisa mendengar? Itu ketika suasana sudah pada sunyi sekitar di atas jam 12 malam. Mas Yoga baru pulang dari pekerjaan gitu. Kalau enggak masih main handphone gitu, pasti ada suara-suara gitu, ada yang nyapu. Tapi pas dilihat ya nggak ada siapa-siapa gitu. Iya, iya. Kemudian cerita yang lain mungkin ketika yang apa namanya kan zaman COVID tuh pernah diisolasi berarti ya Mas Yoga ya waktu itu. Oh iya, Nah, nah pas di ruang isolasi itu ceritanya 2021 pak ya. 2021 ya. 2021 itu ceritanya kan pas lagi COVID itu lagi parah-parahnya itu karyawan yang habis selesai cuti diisolasi dulu sekitar 3-5 hari. Dari situ saya pas kebetulan kena COVID juga. Nah, diisolasi sampai 2 mingguan gitu. Nah, awal ceritanya itu pas lagi 3 hari lah diisolasi itu masih enak sih, nyaman, kamar mandi juga nyaman, aktivitas seperti biasa. Nah pas seperti biasa sih malam kirain siapa itu di situ ada pohon ceri karsen gitu. Nah kirain kan orang berdiri pakai baju hitam gitu. Panggil nggak nyala, lagi teleponan. Nah pas aku masuk masih orang di situ dipanggil ya ini, pas disamperin emang langsung hilang gitu. Berarti itu bukan tempat isolasinya, bukan yang di Belanda itu bukan di Belanda, berarti Bukan, di beda tempat yang lain ya, ada tempat yang lain yang masih baru gitu ya, Masih tempat baru. isolasi yang masih baru itu. Dan di depannya itu ada pohon seri gitu pohon ya. serinya tuh, di situ ada kayak sukapnya tinggi gede itu lah, matanya merah. Oh, hitam berarti ya. Tapi nggak kelihatan mukanya, cuma nyorot. Matanya merah. Kalau dari jarak 5 meter tuh dari samping merah terus kan ketika kaget terus hilang langsung. Gitu. Itu di pohon seri itu pas isolasi sekitar berjalan 5 harian lah. Setelah apa namanya nginep di sana. Nginep di gitu ya. sana itu kan saya shift malam. Hmm. Itu seperti biasa itu pas trouble juga tuh jam 2:30 pulang kan, pengen ngopi dulu di depan. Itu kirain orang pas di ini hilang. Oke. Baik Mas Yoga, mungkin punya masih banyak juga ya pengalaman yang lain, mungkin yang paling ekstrim mungkin hanya itu aja mungkin ya dari Mas Yoga. Mungkin kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya memang kehidupan kita itu di sini bukan manusia aja ya, berarti Kita saling berdampingan juga. saling berdampingan dengan makhluk yang bernama jin, karena malikinas ya, artinya Allah itu tidak menciptakan manusia saja, tapi bangsa jin pun ada gitu. Cuman yang jelas yang kita bisa ambil hikmahnya, dimanapun kita selalu rajin untuk berdoa ya, ingat kepada Allah, jangan sampai kita justru dikuasai oleh makhluk jin tersebut gitu ya. Karena kalau bagaimanapun manusia adalah makhluk yang lebih mulia daripada jin itu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Yoga Ya, sudah sama. menyempatkan waktunya buat sharing pengalaman misterinya ya di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, dan bagi sohib-sohib mampu bercerita, bagi kalian yang memang punya pengalaman juga, silahkan bisa komen, nanti bisa share berbagi pengalaman dengan kita. Terima
terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin. dan sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.